Sayyid Muhammad bin Mustafa bin Alawi Abu Humaid Al-Alawi. Beliau pernah tanya kepada Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad tentang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia bertanya, apakah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini ngarang kitab? Ada kitab yang dia karang atau enggak? Al-Habib Ahmad Mashhur beliau menjawab bahwa Al-Habib Umar dia tidak ngarang kitab, tapi beliau membentuk para ulama-ulama, para aulia, para sholihin. Beliau punya tugas untuk menjadikan banyak dari umat Islam menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi orang-orang yang soleh. Dikatakan para ulama itu ada yang manfaat ilmunya dari karangan kitabnya. Yang dalam mereka ada yang banyak karangan kitabnya, seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu keberkahan dalam kitabnya. Sampai Imam Nawawi itu meninggal dan sampai umur 50 tahun, bahwa umur 50 tahun. Kalau dihitung umur beliau dengan kitabnya yang banyak, itu setiap hari dari beliau hidup itu sekian kertas yang beliau tulis untuk karangan kitabnya. Saking banyaknya, jadi ratusan kitab yang dikarang dengan umur yang pendek. Bapak Bung yu'alifuna rijalan, di antara mereka ada yang menjadi pendidik untuk menjadikan ke depan para generasi yang menjadi tokoh ulama, menjadi para sholihin, para aulia, seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu kalau dilihat muridnya tidak terlalu banyak, tapi punya kualitas yang kuat, seperti Syekh Ali Baros, Syekh Ali Baros. Kemudian dikatakan berdakwah itu mengajarkan orang, mengajak orang baik itu terbagi menjadi 3. Yang perlu diketahui, amal yang paling afdal itu amal yang mengajak orang jadi baik. Lebih afdal daripada memperbanyak ibadah, lebih afdal daripada memperbanyak zikir, apa? Ngajak orang jadi baik. Paling afdalnya sedekah, ngajak orang jadi baik. Sampai katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak ada amal di akhir zaman ini yang paling bisa membuat Nabi Muhammad terhibur kecuali para orang-orang yang selalu ngajak orang jadi baik, selalu ngajak orang jadi baik. Dakwah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bil fa, dengan mulut. Yang kedua bil qalam, dengan pena. Yang ketiga bil qadam, dengan kaki. Yang dengan mulut itu para pendakwah, pendai, penceramah yang selalu mengingatkan manusia, yang selalu mengajak manusia jadi orang soleh, atau pengajar yang ada di pondok-pondok, yang ada di madrasah, yang ngajar ilmu nahwu, yang ngajar ilmu fikih, itu semua pendakwah. Kemudian bil qalam, dengan pena, dengan tulisan, dengan ngarang kitab, ngarang nulis hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka bil qadam, dengan kaki, artinya pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, masuk ke dalam ngajari orang, dakwah. Mereka ngajari orang jadi orang yang baik. Seperti siapa? Seperti Habib Ali bin Segaf yang ada di depan, yang makamnya ada di sini. Habib Ali itu berangkat dari Hadramaut ke Indonesia bukan cari uang, bukan cari jabatan, tapi Habib Ali mendapatkan tugas untuk mengajak orang jadi orang yang baik, sehingga dakwahnya intasyar, ada di mana-mana. Dikatakan di dalam kalamnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, tidak ada daerah yang lebih serupa dari daerah Hadramaut, dari daerah tadi Isbah Hadramaut seperti Rasulullah. Karena berkatnya Habib Ali bin Segaf. Di situ Habib Abdul Qadir ngomong, itu yang ngomong bukan mulut saya, itu mulut dari Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Itu ucapannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu ucapannya Habib Muhammad bin Husain Al-Idris.
Jadi saksi bahwa Habib Ali bisa merubah orang Masbah menjadi orang yang Islami, berakhlak dan beradab, itu dari orang-orang besar, dari para aulia, dari para solihin. Itu seperti Habib Ali bin Segaf As-Syabil Baghdad. Begitu juga seperti Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Dia datang ada di Basrah bukan niat apa-apa, ngajak orang jadi baik, ngajak orang jadi soleh. Maksudnya kita bisa menikmati ada maulid jam 2 malam, ribuan orang datang barokah Habib Ja'far bin Syekhon. Kemudian ada maulid, ada pengajian di Masjid Al-Anwar, itu semua barokahnya Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. La yuriduna jazaan wala syukura. La yuriduna minkum jazaan wala syukura. Tidak cari amal, tidak cari balasan. Dia cuma cari ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Ahmad masyhur Toha yang kita bacakan nanti, itu dari Hadramaut berangkat kemana, ke Afrika. Dakwah ada di Afrika. Dakwahnya bukan cuma ceramah, enggak, bawa uang, berangkat bawa uang, bawa modal, di sana buka pekerjaan. Dan total orang yang masuk Islam ada di tangan beliau lebih dari 100.000. Yang masuk Islam di tangan beliau lebih dari 100.000 orang. Ini namanya dakwah bil doa. Dan ini terkumpul dakwah dengan membuat generasi yang baik, kemudian ngarang kitab, kemudian bil doa, itu terkumpul ada di dalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga beliau dikatakan Hudhud dakwah. Hudhud dakwah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya murid banyak. Salah satu dalamnya beliau, saya punya murid yang namanya Umar 50, dan saya sudah sampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga punya karangan kitab banyak ya, silsilah kutub Haddadiyah juga banyak. Ada Nasaihul Diniyah, ada Dakwah Utama, banyak. Beliau juga bil Qiyam. Beliau bangun masjid tidak satu, banyak masjid di setiap daerah-daerah. Di setiap daerah-daerah beliau banyak masjid. Nah kita ini ayo sekarang dakwah itu tidak harus jadi orang ahli, tidak harus banyak punya ilmu. Dakwah apalagi di akhir zaman ini paling gampang. Cukup yang punya Instagram kirim yang manfaat, channel YouTube yang manfaat, foto yang manfaat, kata-kata yang manfaat. Kalau mulut ini tidak ada manfaatnya, kalau perilaku ini tidak ada manfaatnya, minimal yang ada di HP ini keseorang hal-hal yang manfaat. Sudah punya teman, ajaan hadrah saudah, ajaan maulid, ajaan pengajian, itu hal-hal yang manfaat. Itu semua namanya dakwah. Kalau kita punya niat baik, ingin dakwah, kita bisa dakwah. Tidak harus jadi orang yang alim, tidak harus jadi orang yang soleh. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita menjadi orang yang manfaat ya. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling manfaat di antara kalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.